nih, tapi dari beberapa tim mereka juga masih menepati kompon mereka dan ada perang lagi antara Boom dan juga Geek. Bubu langsung di pick off oleh Bobs dan dipulangkan ke arah lobby. Boom mendapatkan poin pertama mereka, ini bakal ngebuat mereka semakin bersemangat. Pastinya mereka juga sudah mendapatkan kompon. Baku tembak masih terjadi kali ini, smoke setup sudah mulai dikeluarkan dan Ramones akan langsung melakukan setup dengan menggunakan dasianya, atau dia hanya ingin mengamankan dasianya supaya nggak diledakin. Iya betul banget, tapi kita bakal kayaknya pergerakan dari beberapa tim. Tampaknya mereka bermain juga sangat center kalau diperhatikan di minimap kanan ya. Utara kosong banget. Ya, utara kosong banget, mereka nabrakin semua ke center dan ini bakal membuat game kali ini agak temponya lambat ya. Dimana mungkin akan ada knock, tapi ya sebatas knock doang, nggak bakal di-rush-rush juga. Kita mungkin bakal melihat aksi circle kelima. Mungkin, dan gue berharap circle ketiga bantingnya ke arah utara. Kan 3 nggak kecil, Maksud gede pas. gua bantingannya ke utara gitu. Oh. Jadi makin ke utara, makin ke Biar utara, makin makin ke kosong, utara. makin Betul. kosong ya. Karena kan kita ngeliat tuh dari bagian tengah ke bawah, berarti sampai ke arah selatan kan padat banget tadi. Kalau tiba-tiba ke banting ke arah utara, itu tim-tim yang telat rotasi dari arah bawah dan dia ngambilnya tengah zona, itu pasti bakal bonyok banget. Seperti yang sedang dilakukan sama tim NFT, mereka bakal push ke arah compounder tim Dranix, hanya ada bot seorang saja. Betul. Seorang diri bakal menahan laju dari tim NFT, dua pemain sudah masuk ke dalam rumah dari arah sana, masih bermain TPP terlebih dahulu, sementara Mas Gaga masih mencari step, masih ditahan, bakal di HBD langsung begitu aja di spray. Mas Gaganya down dengan menggunakan Thompson, senjata yang lagi OP di zaman now, dan kali ini Bots masih mengatur tempo terlebih dahulu, namun backup terlalu lama, tidak ada backup sama sekali. Bots tumbang dan langsung dipulangkan ke arah lobby, namun sepertinya Palagimpe tidak bisa diselamatkan. Betul juga. banget, dan Bots mendapatkan satu, tapi sayang banget tadi dia harusnya bisa coba buying time dikit lagi ya. Buying time dikit, coba nge-smoke ataupun ngampan utility, ataupun yang menembakin aja untuk menakuti pergerakan tim NFT. Tapi dia malah keluar, mau coba 2 lawan 1 dan akhirnya tumbang oleh tim NFT. Tadi kalau dia mainin ritmenya ya, harusnya dia bisa dapetin 2 loh. Karena ruangan dia buat main TPP itu enak banget buat ngelihat ke arah lorong tengah dari villanya. Atau minimal dia lempar smoke untuk mengacaukan dulu dan main chance play. Yap. Coba ya ambil 30% ya. Kalau tadi kan 2 orang udah ngintipin ke lorong. Dia nongol di lorongnya. 2 orang langsung spray ke dia. Ya mungkin ada beberapa miskom juga yang terjadi di arah Dranix, so mereka harus kehilangan satu player mereka, walaupun player yang hilang sudah menyumbangkan 1 poin juga untuk tim Dranix. 1 for 1 ya. 1 for 1 situation, lumayan berbagi poin dan Liquid. ini dia pemain the king of sniper. Betul. Untuk zaman now ya. Sementara ya. Sementara ini. Karena kan kita udah jarang lihat Luxi pakai sniper kan. Karena juga sniper nggak terlalu meta. Kalau dipikir-pikir ya, sniper juga udah nggak terlalu difavoritin oleh banyak tim. Mengingat sniper itu terlalu satu dimensional. Yap. Dapetin knock ya udah. Tapi kalau lu tembak nggak kena, lu udah ketahuan posisi lu, orang nggak bakal nge-pick lagi. Yes, betul. Karena ibaratnya kan sniper itu yang suka ngelok, yang suka mantek lah ibaratnya. Betul. Mungkin kalau FPP akan laku karena orang mau ngintipin orang sniper harus keluar kepala kan. Betul. Kalau TWP gue tinggal turun, sniper yang mau ngokang gue harus ngebuka badan. Ya, Jadi agak lebih gampang di counter. Kalau FPP mungkin bakal meta lagi sniper, full meta ya. betul. Sekarang yang pakai sniper itu orang yang pede banget dah. Tapi masalahnya adalah kapan kita akan melihat format FPP di kompetitif, dan Liquid yang tadi berhasil mendapatkan kepala player dari Morp, kali ini mereka harus terjatuh karena ada tembakan yang sangat baik dari Love Breaking mengambil titik buta dari seorang Liquid. Itu yang gue bilang kelemahannya kalau main sniper TPP ya. Lu mau ngokang orang, butuh berdiri, buka badan. Orang mau lihat lu lagi buka-buka sniper, Itu tinggal gampang. ngepron. Gampang, jadi lebih riskan gitu, apalagi main di atap. Ya seperti omongan lu lah, high risk high reward. Harus ada reward, betul. So dari Love Breakings mereka sudah mendapatkan kompon mereka berada di sekitar danau, daerah-daerah Goroka. Danau beku ini ada spray lagi menuju ke arah Boom, dan Siren berusaha untuk menambah poin-poin kill mereka, dan Circle akan segera mengecil lagi menuju ke arah mana belum terlihat, dan ada spray lagi dari Audrey berhasil mendapatkan Bob, 1 tumbang dari Bumi Sports. Untungnya masih ada cover dan masih ada percobaan pick dari Siren, ternyata mereka tidak ingin melepaskan target yang sudah mereka jatuhkan. Akankah di rush kali ini? Karena sudah ada pergerakan mobil juga, tapi tampaknya dari tim Siren, mobilnya hanya tembak-tembakin doang. Tidak sampai Audrey yang kena peluru kali ini ya. Tapi bakal dari tim Siren tampaknya masih ngelok ke arah Boom. Boom harusnya bisa menyelamatkan seorang Bob sih yang lagi kenok juga. Betul, 2 smoke itu ya? Harusnya 2 itu tebal kayak gitu. Kita harus berhati-hati pas. Kenapa? Boom Bobs, hati-hati aja. Boom Bobs. Iya, jangan sampai salah sebut. Oh, ke arah situ ya? Iya. Oh, emang ada yang salah sebut? Ada. Siapa? Ada. Ada yang salah sebut? Enggak, bukan kita tapi. Oh, bukan kita. Bukan kita lah. Bukan kita yang di sini ya? Kalau lagi main game, kalau lagi main nih kita kan suka diskusi gitu. Ada teman-teman gue suka salah sebut. Oh, itu sengaja kali. Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya? Mereka sih bilang nggak sengaja. Aduh. Tapi cukup lah kita ya. Kita Bob. Bob aja kita ngomongnya. Bob aja lah. Iya. Jangan tambahin S. Jangan. Makin berbahaya ya. Bob aja Bob. Bob aja. Si Bob ini ya. Si Bob. S-nya taruh depan. Jangan taruh belakang. Jadi si Bob. Sebob.
Bodo amat. So, Dranix yang sudah mulai berperang kali ini, ada tim NFT di sekitar mereka juga, bahkan mereka sudah mendapatkan 3 poin kill. Dan ada satu orang yang di pick off dari Morph team tadi. Morph berarti bertahan hanya dengan Zai, Frenzy dan juga No Mercy. Betul, kali ini kita bakal lihat dari beberapa tim sudah kehilangan player mereka. Sudah ada total 9 orang dipulangkan ke arah lobby. Tapi baru satu tim secara utuh dipulangkan. Berarti ada 5 tim yang bisa dibilang pincang. Kurang lebih ya 5-4 tim yang pincang kali ini anggota-anggota mereka. Ya dan tadi circle-nya ngedonat lagi ya? Ngedonat lagi ke tengah. Wah, ngedonat lagi ke tengah berarti semuanya bakal lebih pasif bermainnya, Flo. Itu dia yang gue takuti banget. Itu dia yang gue cemaskan tadi, kayak please jangan ngedonat dong. Kalau mau tuh ke kiri ataupun ke atas, jangan ngedonat gitu. Jangan. Tadi kan gue berdoa supaya circle-nya ke atas. Iya, tapi ternyata bakal ngedonat kembali. Ini berarti semua tim akan nge-hold lagi. Yep. Tidak akan banyak aksi yang terjadi selain mungkin orang-orang yang nekat, TK atau ketembak, kenok, abis pulang. Betul. Tapi selain itu kenok ya udah dibiarin. Dari tadi kan cuma kenok, kecuali emang udah free shoot banget ya. Kayak tadi Rensky mungkin angle-nya benar-benar kebuka banget dan langsung di pick off begitu aja sama tim Dranix. Mungkin pas dia menyeberang ya. Mungkin pas lagi scout, lagi nyari jalan lagi. Iya, lagi kebetulan nongol kepalanya ketembak, kenoknya itu kebuka badannya. Maybe seperti itu. Tapi bukan arah maybe ya. Beda. Karena arah maybe lagi ngintip ke Badru. Betul sekali. Badru sudah mulai terpantau di arah bagian atas. Ini ada Mon Kresnik bukan sih? Ini ada ya? Kresnik kan ya? Iya. Iya, ini Kresnik. Ini Mon Kresnik. Mereka lagi berusaha untuk menjaga kompon-kompon daerah sini dan bisa dibilang memang tempat ini sangat difavoritkan. Tapi maybe tampaknya sudah tidak maybe lagi melihat target. Sudah pasti melihat targetnya bakal di free shoot. Badru akan menghindari peluru panas dari seorang maybe dan hampir tertumbangkan. Tapi bisa menghindari peluru-peluru panas dari seorang maybe. Tipis banget dari tembakan dari maybe. Kalau tadi 2 orang yang nge-spray barengan itu gue yakin bakal langsung hilang itu, baru meledak langsung pulang ke lobby, nggak ada kesempatan buat ke revive. Atau mungkin kalau maybe kali 4, mungkin bisa tadi. Yap, tadi kali 3 kan ya? Kali 3 dia, agak jauh saya jarakkan tadi. Betul, tadi gila sih tembakan recoil dari maybe bener-bener bagus banget untuk ngontrol G36C-nya. Atau posisi ngepron dapat tadi tuh. Proning shoot, tapi kalau ngepron angle kecil. Iya, angle kecil. Terus kalau buat di swing gironya terbatas, harus bener-bener lo banting banget, kecuali emang sensi dari giro lo bikin gede. 300 semua. Lo bikin maksimal semua, itu baru legit. Tapi buat ngontrol sniper sih goyang banget itu. Wah, ngedonat lagi Flo. Kali 8 300. Enggak ada yang bisa make sih. Gue yakin 100%. Susah. Gue 150 aja pakai sniper scope 6 goyang, Pak. Biasanya sniper 30-20 doang. Iya, kan? betul. Bahkan ada 10 doang dikit dong pakainya kan buat gerakin dikit aja udah. Cuma buat tipis-tipis doang. Enggak ini. Kalau sampai gue enggak bayang sih kalau gua bakal salut banget sama orang yang pakai sniper. Gironya terus pakai scope 8, gironya max. Wah, kali ini bom kehilangan 2 main mereka loh. Betul, ada Bobs tadi. Dan Bobs bahkan Sbob dipulangkan ke arah lobby kali ini. Betul, Sbob langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Bahkan kali ini Ramones diledakin sama Bonafide. 2 pemain sudah mulai hilang dan kali ini kita bakal melihat Bonafide yang sudah mendapatkan 2 poin kill. Mereka ternyata bermain di pinggir zona. Betul, mereka main di pinggir zona, main santuy aja menunggu zona yang bergerak. Dan untungnya zona ke arah mereka juga, nggak ke arah utara. Jadi mereka nggak usah perlu pindah. Wow, wah, the new tactic. Oh, habis pelurunya disangkutin di tembok, jadi bisa pakai 2 tembakan sekaligus. Wah, gokil. Dual G36C. Dual G36C itu tembakan berat ya? Tembakan berat. Gue pengen dah suatu saat melihat gitu loh di PUBG Mobile nih ada satu update baru, dual weapon. Itu gue pakai dual Uzi. Wah, itu terlalu imbasif loh. Kalau dual Uzi pelurunya dikurangin, oke lah. Boleh lah ya. Boleh lah. Kalau nggak ini gue dual M249. Itu terlalu imbas juga sih bro. Terlalu imbas sih. Baru abis yang kanan kan, yang kiri nembak. Jadi nggak sekaligus keduanya. Tapi timingnya harusnya sama aja sih kalau lo ganti kanan kiri kayak gitu kalau sniper ya. Karena kan harus dikokang-kokang juga. M249 kan senjata yang harus dikokang. Enggak. Astaga itu M24. Rambo. M24. Pasta berapa hari nggak cash lupa nih. Tiba-tiba gue lupa nama-nama senjata. Untung gak jadi 14 hari gue libur cash ya. Untung urusannya cepet kelar ya. Oke, so back to the beat. Back to the game. Kali ini gak enak, lu harus back to the game. Enggak, lu ngomong back to the beat, lu ngomong back to the, lu biarin gua. Lu gamenya? Iya, gua bilang back, lu bilang to the, gua gamenya. Lu jadi kayak anak tok-tok sih lu. Itu latihan sinergi. Itu latihan sinergi ya? Latihan chemistry. Oh, latihan chemistry. Yeah. Back to the beat, back to the game. Lama. Bisa kelar fight kita baru kita ngomong kayak gituan doang. So, udahlah ya, kita bakal lihat lagi circle kelima kali ini. Berarti back kembali melakukan donat back to the game.
Keshi yang sudah mulai turun dari arah bebatuan ini dan circle-nya kembali mendonat dan menguntungkan untuk beberapa tim saja karena baru ada 4 tim. 4 tim yang Betul. udah masuk ke dalam circle. Tapi Yoge cukup enak kali ini mengon-secure tempat. Tapi di bawahnya, atau tepatnya di atasnya tim Yoge, ada tim Aura yang ingin mengambil camp di bawahnya mereka. Tepat di bawah mereka, di mana hanya seorang Olis yang menjaga untuk tim Yoge. Akankah backup datang cepat atau tidak kali ini ya? Tampaknya tim Aero, tim Nara, juga sudah merotasi mengambil ujung-ujung circle. Dan tampaknya untuk tim-tim yang mau pengen terobos ke tengah circle, udah nggak mungkin. Yap. Open field tengah-tengahnya. Karena sekarang juga sedang melakukan fight kali ini memperebutkan komponen yang ada di sekitar villa. Lowfrey akan segera bertemu dengan beberapa tim lain dan kali ini NFT masih berada di bagian gudang. Masih cukup dekat dari arah villa, bermain step terlebih dahulu. The Pillars juga sudah mulai melakukan setup. Kali ini Valen berada di bagian paling luar dan ada follow up langsung menuju ke arah bagian gudang yang ditempati oleh seorang Valen. Dan Geek Fam secara... Wah, gue gak ngelihat fight yang terlalu intens tadi karena kita lagi ngelihat ke arah The Pillars dan juga NFT. Tiba-tiba Geek Fam langsung dipulangkan di urutan ke-15, berarti 2 tim sudah dipulangkan ke arah lobby. The Pillars mereka sudah melakukan stick together, Valen sudah berhasil diamankan. Vlippy sepertinya akan meninggalkan Valen. Valen sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ini bakal menjadi free point ke arah The Pillars. Sementara 2 pemain NFT akan menyelamatkan diri mereka masuk ke dalam zona. Tapi ada Kepotong sama Siren, langsung dipotong oleh Siren di daerah luar dari villanya. Harusnya tim Siren bakal coba perang dengan tim NFT juga di mana kali ini di sisi lain. Olis yang lagi menjaga camp malah tertembak juga. Tapi kita bakal lihat sekarang fight pecah di semua sisi map. Betul. Dari Lowfrey juga bakal berperang dengan tim Morph. Kali ini kita bakal lihat dari Lowfrey Kings sudah mulai tersungkur. Kali ini ada lemparan bom yang mental dari seorang Onbeat. Tapi kita bakal lihat dari nomor C bakal coba one on one dengan anggota tim Lowfrey Kings mulai tertumbangkan dan kita bakal lihat Lowfrey Kings pulang ke arah lobby di posisi ke-14. Men, jump shoot yang bagus banget dari 2 player Morph Team dan No Mercy membackup seorang diri untuk menjaga angle shoot dari bagian dalam tadi. Tadi rapi banget sih dari tim Morph. Mereka tahu mereka punya keunggulan karena mereka sempat ngenokin musuh lagi berusaha untuk nge-revive. Dan ketika lu nge-revive, informasi yang lu terima itu terbatas. Tapi kita bakal fokus dulu ke tim Yogi di mana mereka bakal harus hanya menyisakan 2 pemain untuk menghadapi 4 pemain dari tim Alter Ego. Betul, dan Molotov juga sudah mulai dilempar oleh Smith menuju ke arah Kunyit. Kali ini Kunyit tersisa sendirian saja di arah broken wall. Last man standing, Fatur berada di bagian paling dalam. Step sudah mulai terdengar dan mobil juga sudah mulai bergerak. Kali ini Fatur seorang diri di bagian dalam dari rumahnya dengan Thompson. Belum ada tembakan dari Fatur, dia hanya menahan stepnya kali ini. Step by step, bergerak pelan-pelan. Requiem terkenok dengan sakitnya. Zona dari tembak dari arah sebelah kanan ternyata. One on one. Ini kali ini 1 lawan 1. Fatur masih melakukan healing, sementara Smith juga masih melakukan healing. Dan Fatur berhasil mendapatkan satu persatu player yang ada di depan dia. Betul, apakah tim Alter Ego yang tadi harusnya menyerbu malah kali ini hanya menyisakan seorang Smith seorang diri. One on one dengan Fatur yang masih berada dalam rumah, masih healing-healingan juga, smoke pun set up. Smith harusnya mulai mengincar kotak depan dia. Betul, ini wasting time banget sih. Fight yang terjadi antara Smith dan juga Fatur bener-bener wasting time banget. Mereka hanya bisa memaksimalkan healing yang mereka punya saat ini karena mereka menahan di bagian zona. Sementara Bonafide bakal langsung melakukan push, pelurunya habis, tidak ada backup fire. Begitu cepat dari Bonafide. 1 tumbang, bahkan 3 tumbang. Last man standing berada dengan Siren kali ini bakal menuju ke bagian luar. Anthem bakal sedikit melakukan pick di arah sisi kanan dari bangunan ini. Masih bermain TPP terlebih dahulu, sementara Zulhak masih berusaha untuk melakukan healing. Timing itu bakal sempat karena bakal langsung di-push dan Anthem mendapatkan last man standing dari tim Bonafide. Bonafide tersungkur dan Just Space akan diselamatkan. Padahal kalah jumlah. Betul. Kalah jumlah tapi berhasil memenangkan fight-nya dan Just Space tenang banget di detik terakhir ya. Dia nggak terlalu terburu-buru, dia nge-reload dulu pelan-pelan. Tapi tampaknya 2 tim langsung mati. Alter Ego dan IOG mati bersamaan. Kita bakal dari tim TP pun akhirnya memulangkan tim Boom ke arah lobby dengan 4 kill di posisi ke-10. Betul sekali, ini semuanya bakal perang silih berganti di berbagai sisi. Bahkan gue yakin observer kita bakal bakal pusing banget untuk menentukan fake mana yang bakal mereka ambil. Zona ke-6 akan segera bergerak kurang lebih dalam waktu 5 detik lagi. Ini Blue Zone ke-6, udah bukan Blue Zone yang bisa ditahan-tahan lagi di PS-nya. Udah nggak mau lu TB terlalu lama lagi dan kita bakal lihat kayak ini tim-tim juga sudah mulai bertumbangan. JSpace juga akhirnya tumbang. Nara tampaknya bakal bergerak juga menuju ke arah ujung zona. Tapi Aura berada di atas mereka, harusnya nyaman banget untuk nembakin ke arah tim Nara. Dan Aero bahkan nunggu dulu Nara geser, menghindari fight di awal-awal kali ini. Betul, Dranix enak banget loh. Mereka berada di bagian seperempat dari circle dan mereka mendapatkan komponen. Itu tempat yang paling nyaman di antara yang lainnya juga. Dan kali ini Groza di-tapping cuy. Meledak. Groza di-tapping oleh Super Una dengan scope 4 dan berhasil mendapatkan 2 player dari Nara. Astaga, Groza di-tapping loh. Tembakan yang paling enak di-tapping loh itu padahal. Tapi single tappingnya bagus banget yang dilakuin sama Super Una tadi. Dia geternya itu kayak nungguin recoil turun tadi. Betul. Kan? Dia bener-bener sabar banget nunggu recoilnya turun dan ternyata mayat yang tadi diamankan
oleh Super Una, di-looting oleh tim lain. Aura mengambil keuntungan dari looting box yang sudah diamankan terlebih dahulu. Point kill-nya oleh player dari tim Aerowolf. Namun Ucup di arah kompon. Ini tempat yang paling enak di bagian zona. Karena ini kompon dan masuk ke dalam zona juga. Dranix sudah mulai tertekan. Ucup sudah mulai down. Dan kali ini Ion akan segera melakukan setup push menuju ke arah Dranix. Sementara Chess dalam posisi mengokang granat. Bakal dilempar langsung menuju ke bagian rumah yang ada di seberang dia persis. Saling melempar utilities. Dan kali ini Chess bakal keluar untuk menyelamatkan Ucup terlebih dahulu. Namun Crescent masih bisa melakukan backup. Betul, Ion tinggal 2 player lagi tersisa. Kali ini kita bakal lihat apakah dari tim Dranix bakal nge-push ke arah Ion. Tampaknya satu player di belakang karena lobby. Liquid Hydra pun masih dalam knock. Ini kondisi 3 lawan 2 ketika Ucup sudah melakukan healing. Kita bakal lihat apakah Dranix bakal nge-push ke arah tim Ion. Ya tinggal berdua, tinggal kelok ke arah satu rumah yang kecil di belakang mereka. Hydra gak bakal bisa nyebrang sih. Angle-nya Hydra udah kelok sama Crescent. Kalau dia lewat dia bakal ditembak sama Crescent. Tembak dan Crescent berhasil mendapatkan satu pemain dari Ion. 2 man standing. Kali ini dari pemain-pemain Ion, sementara dari NFT juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby The Pillars, bahkan sudah mendapatkan 5 kill. Aerowolf masih berada di bagian open field dan berusaha untuk melakukan lock angle ke arah pemain-pemain dari tim Aura. Dua pemain mereka juga tersungkur, tersandwich oleh Aerowolf dan juga Dranix. Betul, tampaknya Aura bakal pulang di posisi ke-8 dengan membawa 3 point kill. Dan kita bakal lihat kayak ini tidak ada tim yang tusun lagi karena sudah masuki tinggal sisa 7 tim lagi kali ini ya. Dari Siren masih bertahan juga Anthem, tapi tepat sebelah dia ada tim TP. Kental dan kawan-kawan sudah menunggu di ujung circle juga, tapi di ujung circle ditunggu juga oleh tim nomor 4. Yap, ini tinggal tunggu menunggu aja, memanfaatkan timing. Dan ini rumah masih masuk ke dalam zona loh, tapi ini di ujung dari zona yang ke-7 dan lingkaran yang lebih besar menuju ke arah open field. Tidak ada apa-apa, cuma batu-batuan kecil yang gampang ketembak juga. Tapi Morph, tinggal satu orang tapi bakal melakukan healing di luar zona ya. Tampaknya dari player terakhir Morph harus mencari celah untuk masuk ke dalam circle ataupun nahan selama-lamanya di luar area circle. Betul, Siren juga tinggal satu player tabrak doang. Lagi. 3 tim bakal rumble kali ini. Royal Rumble sepertinya bakal menuju ke arah compound dari tim Dranix. The Pillars bakal datang. Ucup sudah cukup low. Oh, Chess yang cukup low. Pokoknya salah satu pemain itu sudah cukup low di bagian dalam dari rumah. Masih melakukan spray. 2 pemain belum bisa menumbangkan. Satu pemain sudah mulai terdeteksi di bagian dalam. Kali ini diintip terlebih dahulu. Ingin melempar granat dan ada jump shoot pick tipis. Jari yang ditembak berhasil memulangkan Dranix menuju ke arah lobby. Morph itu sudah dipulangkan. 4 tim tersisa dan Ion mengambil keuntungan dari perang antara The Pillars dan juga pemain dari Dranix. Iya, sudah bakal lihat kayak pergerakan tim Ion tampaknya pengen mengambil keuntungan dari tim TP yang belum siap. Tapi TP berhasil menghindari peluru dari tim Ion dan sudah siap dengan 4 anggota mereka. Tembakan ditujukan juga ke arah tim Air di mana Renare langsung nge-fronting di tengah-tengah ladang. Tapi harusnya mobil dia tidak cukup untuk cover dia karena tappingnya masuk. Tappingnya kena dan Renare bakal tumbang. Tapi langsung terdidikan juga oleh seorang Potato. Di sini Boboho akan tersungkur juga ke arah tanah. Man, The Pillars menggila banget. Mereka sudah mendapatkan 8 poin kill. 4 tim tersisa Ion. 2 player tersisanya juga bakal mengontrol angle dia menuju ke arah pemain-pemain dari tim Aerowolf. Bakal langsung diledakkan begitu saja. Hazelnuts dipulangkan ke arah lobby dan Siren juga tidak bisa bertahan lama karena dia dimakan oleh Blue Zone. 3 tim tersisa dengan kondisi 8 orang yang masih hidup. Ion bertahan loh. Ion berdua bertahan, bahkan Dranix yang pulang duluan sebelum tim Ion yang padahal jumlah anggotanya sangat-sangat kalah dibanding dengan tim Ion. Kita bakal juga pergerakan dari tim TP tampaknya sudah maju ke arah Ion. Lemparan Molly belum mengenai targetnya tapi kental bakal knock oleh Blue Zone. Sayang banget tadi dia lagi megang molotov jadi nggak siap dalam melakukan perang dan dengan menggunakan Thompson dia berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Bangkus tumbang begitu saja close combat kali ini dan Ion bertahan hanya dengan 2 player mereka berhasil memulangkan The Pillars menuju ke arah lobby. What a nice play dari Ion. Betul, benar-benar tidak disangka ya. Tim Ion dengan 2 anggota mereka berhasil meratakan 4 orang. Dan sekarang sudah masuk ke circle yang terakhir, ke-8 dan hanya berisi 2 anggota mereka. Tapi kali ini bakal harus menghadapi satu challenge lagi. Di mana 3 pemain Aero yang sudah nge-lock ke arah compound dari tim Ion. Betul, dan gak ada cover lagi di bagian depan dari pemain-pemain Ion ini. Bener-bener ladang yang terbuka banget. Bener-bener open field, gak bisa kemana-mana lagi. Sementara kalau lo lihat dari tempat yang ditempatin oleh dari Aerowolf, mereka mendapatkan cover-cover yang bagus banget. Mereka masih punya vehicles, mereka masih punya pohon yang bisa dijadiin forting, tapi kakinya dari kota itu juga selamat, tidak kelihatan karena terhalang pohon. Betul. Ini benar-benar udah kelok banget sih dari tim Ion, di mana mereka nggak bisa gerak kemana-mana, mereka tinggal menunggu. Bisa dibilang kayak tinggal menunggu ajal mereka sih. Maju ke depan, ditembakin free. Tapi kalau mereka tradingin, ini bisa menang. Kayak ini Potato nih. Harus tradingin, Potato harus knock. Yang bener. Kenok kaki. Dia kebalik pohon lagi. Ini udah kepres sama zona. Harusnya chicken buat Aerowolf. Kalau kita ngomongin dari posisinya, harusnya chicken buat Aerowolf. Tapi ternyata Potato tidak ingin melakukan healing. Mungkin dia sudah tidak punya healing. Bakal langsung kontrol. Oh my god. Menuju ke arah Renaldi dan keuntungan kembali berpihak menuju ke arah tim Ion. 1 orang terakhir. 1v1 situation. Tapi Red Face lebih memilih untuk menuju ke arah vehicles-nya dia.
Sama-sama low dan masih ada cover yang bisa dilakukan dengan pohon yang ada di bagian paling depan. Kali ini berbagi pohon, berseberangan pohon 1 lawan 1, tapi Una berada di arah open field sementara Red Face mengambil keuntungan dengan melakukan healing. Pick tipis dengan menggunakan Thompson kanan kiri Groza yang bakal dilawan dan Widar Chicken Dinner untuk tim Ion. Mendapatkan WWCD dengan 2 pemain doang dari tengah-tengah game. Wah, gila diserbu oleh banyak tim, bisa bertahan, memukul mundur semua dan Ion berhasil mendapatkan WWCD di game kali ini dan sekaligus menjauhkan posisi mereka di puncak klasmen. Men, lu kalau lihat 2 player terakhir tadi kalau nggak salah Auro kan ya? Iya, Auro sama Red Face ini 2 player yang punya firepower paling gede. paling gede di Ion. Dan